Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bulan Ramadan makin dekat, harga daging ayam di Pasar Mijen Kota Semarang melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Tak kuat menanggung beban sebagai anggota KPPS dan mengerjakan skripsi, seorang anggota KPPS di Pati mengalami gangguan jiwa berat. Kasus kekerasan ayah dan anak karena cekcok kotoran kucing telah ketuk palu. Sang ayah divonis 2 bulan 15 hari penjara. Karena beras mahal, sejumlah warga Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, mengais gabah di antara tumpukan jerami sisa panen. Gabah itu dipilah untuk ditumbuk menjadi beras. Kemiskinan memaksa warga Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan ini mengais gabah di lokasi panen untuk mengambil gabah panen yang masih tersisa. Dengan tekun, mereka menyibak satu persatu tumpukan jerami bekas seharian. Mereka sangat berharap masih ada sisa gabah di sawah yang telah dipanen karena saat ini harga beras di Grobogan sudah menembus Rp16.000 per kilogram. Nyari padi. Padi ini milik siapa? Milik orang. Dicari ini untuk apa, Bu? Untuk makan. Ini cari sisa-sisa padi itu ya, yang masih tertinggal itu ya. Iya. Karena nggak punya panenan sendiri. Nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Terus ini nanti kalau sudah terkumpul dibawa pulang. Iya, bawa pulang dijemur terus dimakan buat makan. Beras mahal nggak, Bu? Mahal Mas di sini. 16.000 di sini, makanya kalau kayak saya gini suami cuma nyari batu Mas, jadi buat makan juga apa-apa beli susah. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan 1 hingga 2 kilogram gabah atau sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Masih dari Grobogan, ratusan warga berjubel untuk membeli beras murah di halaman kantor Sekretariat Daerah Grobogan Senin lalu. Warga rela antre berdesakan demi bisa membeli beras dengan harga Rp51.000 per 5 kg. Warga juga bisa menebus paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg seharga Rp81.000. Dalam pasar murah memperingati hari jadi ke-298 Kabupaten Grobogan, Pemkab menyediakan 3 ton beras, 600 botol minyak goreng, 600 kg gula pasir, dan 600 kg telur. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Semarang melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Harga daging ayam di Boyolali juga ikut naik seiring melonjaknya permintaan menjelang bulan Ramadan. Jelang bulan Ramadan, harga ayam potong di Pasar Mijen Kota Semarang melonjak dari Rp32.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi di tingkat peternak atau distributor. Kita nggak tahu naiknya itu dari mana, cuman kita belinya pas naik, Mas. Jadi kita mau tidak mau juga harus menaikkan harga di pasar. Kalau Lebaran itu pasti naik, Mas. Harga ayam sama telur. Konsumen yang membeli daging ayam untuk dijual kembali dalam bentuk makanan matang juga pusing 7 keliling. Mereka tak bisa menaikkan harga makanan matang meski harga daging ayam naik. Kemudian kalau jual matangan itu gimana Mbak? Mensiasatinya gimana? Dinaikkan juga atau gimana? Ya enggak sih, enggak dinaikkan. Ya bingung caranya. Ya dijalani aja. Yang masih dinaikkan kasihan yang beli. Makanya kalau bisa harus diturunin lagi, kasihan masyarakatnya kita pada bengok-bengok. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Kebon Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Meski tak semahal harga daging ayam di Kota Semarang, harga daging ayam di Boyolali juga naik Rp5.000 per kilogram menjadi Rp37.000. Naiknya harga daging ayam juga dipicu melonjaknya permintaan menjelang bulan Ramadan. Kalau hari ini 36, 37 Mas, tapi sebelumnya memang nggak sampai segitu ya. Sebelumnya
omsetnya tambah banyak. Karena apa? Banyak permintaan, banyak orang yang pesan untuk apa ya? Kalau nggak tahu saya mungkin untuk sedekah atau apa saya nggak tahu. Cuman banyak orang yang pesan. Tidak hanya daging ayam, telur ayam juga naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Begitu juga untuk harga cabai. Saat ini, harga cabai rawit mencapai Rp70.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Cabai keriting merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara, harga bawang merah dan putih stabil Rp28.000 dan Rp39.000 per kilogram. Ali Mustafirin dan Yulianto melaporkan dari kota Semarang dan Boyolali. Atap ruang kelas sekolah dasar Negeri 6 Hadipolo di Kudus ambruk akhir Februari lalu. Pihak sekolah menunggu realisasi perbaikan atap ruang kelas yang direncanakan bulan depan. Ruang kelas 2 SD Negeri 6 Hadipolo Kudus tak bisa dipakai setelah atap bangunan roboh akibat lapuk dimakan usia. Runtuhan material atap memenuhi ruang kelas dan menimpa sejumlah media pembelajaran. Ambruknya atap ruang kelas 2 terjadi hari Minggu akhir Februari lalu saat sekolah libur. Menurut pihak sekolah, sejak 4 bulan lalu, kegiatan belajar mengajar siswa kelas 2 telah dipindahkan ke ruang guru karena melihat kondisi atap yang mulai melengkung. Akibatnya, selain murid kelas 2, murid kelas 1 dan 3 yang ruang kelasnya bersebelahan terpaksa dipindah ke musola dan perpustakaan. Ketika kita tahu sudah gentengnya sudah mulai melengkung, itu kita sudah fungsikan di ruang guru. Jadi ini masih dipakai kelas 1 dan kelas 2, kelas 3. Terus setelah kemarin hari Minggu roboh, Senin kemarin kita ngambil inisiatif untuk mengamankan siswa. Kelas 2 sudah kemarin 4 bulan yang lalu di ruang guru. Yang kelas 1 pindah di musola, yang kelas 3 di perpus. Dinas Pendidikan Kudus menyatakan perbaikan atap ruang kelas SD Negeri 6 Hadipolo sudah masuk tahap perencanaan dan perbaikan kemungkinan akan dilakukan awal bulan April. Di akhir Maret atau awal April kita sudah mulai pelaksanaan pekerjaannya. Kita sediakan dana sebanyak 200 juta untuk kita rehab atap sebanyak 3 ruangan, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Anggaran sebesar Rp200 juta yang dikeluarkan untuk perbaikan atap kelas 1, 2, dan 3 akan direalisasikan dalam pengerjaan yang bakal berlangsung selama 2 bulan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang anggota KPPS di Pati terkena gangguan jiwa usai bertugas. Beban yang cukup berat membuat jiwanya terganggu sehingga harus dirujuk ke RSUP Karyadi Semarang. Seorang anggota KPPS yang juga berstatus sebagai mahasiswa semester akhir sebuah perguruan tinggi mengalami gangguan jiwa pasca bertugas. Kelelahan dan beratnya beban pikiran saat bertugas sebagai anggota KPPS sekaligus mengerjakan skripsi membuat yang bersangkutan terguncang. Anggota KPPS tersebut dilarikan ke RSUD Suwondo Pati untuk mendapat perawatan di bangsal jiwa karena mengalami gangguan jiwa berat karena sering menyakiti diri sendiri dan sempat mencoba bunuh diri. 10 hari dirawat tak kunjung stabil, ia dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Beliau ini yang sakit ini seorang mahasiswa yang saat itu dari keterangan keluarganya memang baru mengerjakan tugas kampusnya yang mungkin agak berat juga, mungkin skripsi apa kita tidak tahu sampai harus presentasi dan sebagainya. Nah ini kebetulan bareng dengan tugasnya sebagai KPPS. Ya kita tahu kalau di KPPS itu memang harus fisik maupun mentalnya harus kuat. Nah ini tampaknya setelah KPPS selesai, terus kemudian mengerjakan itu, terus baru gejala-gejala muncul.